Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai sumber daya keuangan dan teknologi. Oke, jadi di sini kita akan coba mengulas apa saja yang ada di dalam sumber daya keuangan dan mungkin kita bisa kaitkan dengan teknologi yang istilahnya menunjang di sumber daya keuangan tersebut. Oke, lanjut saja. Di sini ada istilah accounting. Mungkin teman-teman sudah banyak menemui atau mungkin sudah banyak tahu mengenai istilah accounting, akuntansi begitu. Lalu apa itu akuntansi? Ya, di sini accounting is the recording, classifying, summarize, and bla 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 bla. Jadi akuntansi di sini bisa dinyatakan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, perekapan, dan penginterpretasian dari kejadian keuangan atau transaksi dalam organisasi yang nanti tentunya menjadi sumber informasi keuangan yang dipakai untuk membuat keputusan di organisasi tersebut. Oleh siapa? Ya oleh pemegang kepentingan atau istilahnya pemegang kebijakan begitu. Nah, itu istilah dari akuntansi. Kita akan coba mengulas beberapa hal mengenai akuntansi di sini ya. Oke, lanjut. Lalu, dalam sistem akuntansi sendiri dibagi menjadi tiga proses ya begitu. Yang pertama ada input, processing, dan output. Nah, input dari proses akuntansi sendiri di dalamnya ada di sini contohkan sebagai sales dokumen, purchasing dokumen, shipping, payroll, bank record, dan lain sebagainya. Jadi seperti nota, kemudian laporan penjualan, bukti pembayaran, bukti pengiriman, dan sebagainya. Itu namanya input dari proses akuntansi. Kemudian diproses di dalam sebuah jurnal, ada 1, 2, 3 ini prosesnya. Masukkan ke jurnal, kemudian dibuat ledger, kemudian di summarize itu diringkas lagi agar dapat dibaca dengan mudah. Baru outputnya terakhir yang disampaikan ke pemegang kebijakan berupa apa? Laporan keuangan, arus kas, atau yang lain begitu. Nah, ini dari 3 proses sistem akuntansi. Oke. Kemudian di sini ada accounting disiplin ya, istilahnya keahlian accounting itu paling tidak dimiliki oleh siapa gitu. Di sini contoh government taxing authority ya, pemerintah yang istilahnya mengurusi pajak ya, dinas perpajakan misalkan. Kemudian government regulatory agency yang istilahnya pemerintah yang membuat kebijakan itu ya harus paham mengenai keuangan juga. Kemudian orang-orang yang ada di dalam organisasi seperti pemilik, kreditor, analisis keuangan, supplier itu juga harus paham akuntansi. Dan ada lagi juga orang manager of the firm, manager dari perusahaan. Dia harus mampu membaca laporan keuangan. Mungkin tidak detail seperti akuntan, tapi paling tidak cukup tahu poin-poin mana yang harus dikupas begitu atau harus dibaca. Kalau ini tipe laporannya di sebelah kanan ada laporan pajak, kemudian laporan keuangan seperti pendapatan, cash flow, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh accounting disiplin. Oke, lanjut. Di sini ada istilah mengenai financial accounting, ya. Karena akuntansi bukankah keuangan? Oh, tidak, ada auditing, ada tax accounting. Nah, kita coba pelajari satu persatu. Nah, di sini yang pertama kita coba akan ulas financial accounting, jadi akuntansi keuangan. Financial accounting differ from managerial accounting. Jadi, akuntansi keuangan itu berbeda dengan akuntansi manajerial. Nah, in the financial information analysis it's generated are people fall primarily outside the organization. Jadi akuntansi keuangan itu istilahnya di sini beda ya dengan manajer accounting. Dalam hal informasi keuangan dan analisisnya itu digunakan untuk orang di luar organisasi. Contoh siapa? Misalkan kita pelajar ya, pelajar yang butuh laporan keuangan untuk kita lakukan penelitian. Nah, kita baca laporan keuangan itu kan tentunya yang istilahnya yang mudah kita pahami. Nah, yang buat laporan keuangan itu siapa ya? Financial accounting ya, akuntansi keuangan yang mereka buat informasi dan analisisnya untuk orang-orang di luar organisasi. Selain pelajar juga dia buat untuk
stockholder atau mungkin stakeholder atau siapa di luar perusahaan, bukan untuk di dalam perusahaan, yaitu financial accounting. Oke, lanjut. Ada juga istilahnya auditing, orangnya auditor ya. Dia proses kerjanya seperti apa? Dia mereview and evaluating. Jadi mereview ya, istilahnya memeriksa, mengecek dan mengevaluasi informasi yang digunakan atau istilahnya yang tersedia di perusahaan yang dievaluasinya atau yang direviewnya ya. Kemudian dari hasil auditing tersebut akan menjadi informasi juga bagi perusahaan begitu. Jadi review and evaluasi. Jadi ada mungkin orang luar dia sebagai auditor memeriksa keuangannya ya. Untuk apa? Istilahnya untuk membandingkan auditor di dalam perusahaan dengan auditor di luar, itu nanti hasilnya sama atau ada perbedaan begitu. Hasilnya untuk apa nanti? Ya tentunya untuk mengambil kebijakan juga gitu. Oke, lanjut. Tax accounting juga, jadi akuntansi pajak ya, tax accountant ya. Akuntan pajak ya, akuntan pajak itu dilatih untuk istilahnya paham mengenai hukum pajak dan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan ya. Pembayaran pajak, dia harus bisa mengenai penghitungan pembayaran pajak sampai ke strategi dalam istilahnya mengembangkan pajak begitu. Ini ada kaitannya dengan hukum bisnis ya, hukum pajak dan lain sebagainya. Dia harus cukup paham dan mengikuti update dari pemerintah terkait dengan aturan-aturan pajak begitu. Oke, lanjut. Di sini ada istilahnya tahapan dari siklus akuntansi ya. Nanti mungkin teman-teman akan ketemu mata kuliah dasar akuntansi atau akuntansi yang lain lah yang tentunya coba diperdalam lagi gitu. Yang pertama, menganalisis sumber dokumen. Jadi yang pertama dilakukan yaitu tahapannya menganalisis sumber dokumen. Seperti apa? Ya ada nota, ada bukti pengiriman, bukti pembayaran atau yang lain. Ya. Kedua, mencatat transaksi di jurnal. Ketiga, istilahnya memindah ke ledger. Ya ledger nanti coba Anda temui ledger. Ini coba nanti dicari ya. Coba nanti dicari. Keempat, take a trial balance ya, membuat istilahnya kayak jurnal gitu ya, kas ya. Atau istilahnya contoh akuntansi atau istilahnya apa ya? Model seperti rugi laba begitu. Kemudian prepare financial statement ya. Kemudian istilahnya membuat statement dari keuangan. Jadi membuat interpretasi gitu loh. Jadi membuat angka-angka tadi bisa berbicara. Jadi diberikan istilahnya kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Kemudian keenam baru analisis. Nah, di statement tadi di dalamnya ada juga istilahnya statement dari arus kas. Jadi arus kas ini cara bacanya bagaimana, itu diberi keterangan begitu. Oke, 9 atau istilahnya materi ke-9. The balance sheet tadi ya, the balance sheet which report from financial condition on a specific date. Ya, balance sheet itu contohnya arus kas ya. Arus kas atau istilahnya gampangnya di sini mohon maaf rugi laba. Yang arus kas di sini cash flow ya. Rugi laba di sini laporan dari kondisi keuangan di perusahaan yang istilahnya waktunya spesifik ya. Misalkan rugi laba Juni atau Desember 2020. Kemudian di sini ada income statement, jadi pendapatan ya, ada pendapatan. Kemudian di sini ada arus kas ya, arus kas ya, nanti coba teman-teman temuilah di mata kuliah dasar akuntansi. Oke, ini contoh-contohnya. Ini neraca ya, tadi ya, balance sheet ya, bisa dikatakan balance sheet juga neraca. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban utang usaha, modal. Nah, ini contoh saja, gambarannya seperti ini. Yang biasa dikerjakan di beberapa proses akuntansi di perusahaan, entah perusahaan kecil, toko mungkin ya, sampai ke perusahaan besar. Kemudian ada lagi ini yang lebih lengkap ya, istilahnya penjualan bersih ya, di sini net sales, laba bruto, gross profit dan lain sebagainya. Oke, ini cash flow ya, arus kas. Jadi beda antara neraca dengan arus kas, apalagi dengan rugi laba beda. Ya, ini contoh saja. Oke,
Lalu apa yang dilakukan oleh manajer keuangan? Nah, pertama dilakukan oleh manajer keuangan di sini yaitu ada auditing, ya mengaudit, tadi mereview dan mengevaluasi. Ada istilahnya mengelola pajak juga. Ada juga efficient top management on financial matter. Jadi istilahnya memberikan masukan kepada manajemen di tingkatan atas begitu. Mengumpulkan dana, istilahnya untuk modal pendanaan. Kemudian mengontrol dana, cash ya. Kemudian istilahnya mendapatkan dana, istilahnya pendapatan begitu. Penganggaran, budgeting, dan perencanaan keuangan. Ini istilahnya yang dilakukan oleh manajer keuangan. Ya, umumnya seperti itu. Tentunya ini dibantu oleh tim, ya begitu. Lanjut. What is financial management? Nah, apa itu manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan adalah proses di mana dimulai dari perencanaan keuangan, ya dibagi menjadi dua, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian proses operasi setelah perencanaan tentu ada operasi kegiatannya. Ada capital budget, ya penganggaran istilahnya dana untuk istilahnya entah untuk modal dalam arti modal untuk menambah aset atau yang lain, dan ada cash budget, jadi yang cash-nya juga ada gitu untuk operasional. Dan terakhir adalah kontrol keuangan, jadi financial plan, operating and control. Tentunya ini ada feedback, jadi dari kontrol ini ada masukan nanti untuk membuat perencanaan di kemudian hari begitu. Ini yang istilahnya dikatakan sebagai manajemen finansial. Oke. Saya kira itu untuk materi kali ini. Jadi teman-teman bisa istilahnya tahu dulu dasar-dasarnya dari sumber daya keuangan yang biasanya ada di perusahaan. Ya, dalamnya tadi sudah ada financial accounting, auditing, tax accounting, dan proses-prosesnya. Ya, teman-teman bisa coba dalami nanti di mata kuliah dasar akuntansi atau akuntansi keuangan atau yang lain. Tapi paling tidak dalam kesempatan kali ini teman-teman sudah cukup tahu, ya cukup istilahnya kenal dulu lah ya seperti itu dari proses siklus akuntansi sampai dengan hasil-hasilnya, contoh-contohnya seperti ini. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya pada penyampaian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.